Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله وصدق رسوله وبعده. Jemaah-jemaah yang mulia, kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mendapatkan nikmat-nikmat lain yang tentu sangat kita harapkan dalam kondisi sekarang, misalnya diangkatnya wabah pandemi yang telah merubah cara berpikir, cara hidup kita belakangan ini, dan semoga saja tidak mengganggu cara dan tindakan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang mulia, pada khutbah ini saya ingin mengajak kita mentadabburi dua ayat ini dan mengambil latar belakangnya pada ketika Nabi mendakwahkan Islam. Satu hal yang harus kita paham bahwa generasi awal Islam itu tentu kita sepakat. Saya pikir hanya orang yang berpenyakit saja yang mengatakan bahwa mereka adalah orang yang juga masih bermasalah. Statement-statement ini tentu tidak datang dari orang yang pertama mengenal Islam dengan baik atau memang secara sadar ingin merusak Islam dari sumber asalnya. Dan ini sudah menjadi pekerjaan begitu banyak orang. Misalnya, saya melihat adanya statement belakangan yang mulai suka dikampanyekan. Islam adalah agama impor dari Arab. Saya mengatakan, di Indonesia ini setahu saya semua agama itu kalau bahasanya seperti itu impor semua. Islam dari Arab, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu apa asli racikan Indonesia? Semuanya impor. Terus masalahnya apa? Apa ada rencana mau buat proyek besar untuk kemudian membangun agama yang khasnya Indonesia? Kemarin ada upaya jalan tengah untuk kemudian membangun istilah Islam Nusantara. Kenapa harus ada Islam Nusantara, enggak Kristen Nusantara, Katolik Nusantara, Hindu Nusantara, Buddha Nusantara, Konghucu Nusantara? Kenapa cuma harus Islam doang? Terus apa sih problem Islamnya sehingga harus mendapat sorotan besar? Kalau kemudian kita bicara dengan pandangan adanya kelompok Islam keras, tentu saja kita juga sepakat. Saya pikir di survei semua umat Islam Indonesia, kita nggak suka yang keras-keras, yang radikal-radikal, yang pakai bom sana-sini. Saya hakul yakin, lebih dari 90% umat Islam tidak sepakat dengan semua itu. Nah, yang heran kalau begitu, ada the untouchable gitu ya, yang tidak tersentuh atau gerakan hantu yang memang mencoba mengeneralisasi itu. Dan ini lebih bukan kepada persoalan yang mereka munculkan seperti tuduhan garis keras, ekstrim dan macam-macam, tapi kecemasan ketika umat ini balik kepada ajaran asli agamanya. Nah, ini yang mau saya sampaikan pesan dua ayat ini. Saya ambil contoh surat Baqarah ayat 207 yang kita sudah dengar tadi. Allah mengatakan, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan, yashri nafsah, ini diterjemahkan dengan mengorbankan, sebenarnya tidak. Tapi yashri nafsah itu maknanya kepada, kalau lebih enaknya, dijualnya dirinya. Jadi kalau sudah jual diri dia, itu artinya dia sudah tidak punya kehormatan yang dibangun atas prasangkanya sendiri. Dia sudah lebih rendah dari pembelinya.
Dan yang menarik, ibtigha'a mardhatillah. Ini saya mau bawa kepada suasana kita bahwa tidak sedikit orang kalau ditanya dia ingin mendapat ridho Allah, tapi kemudian dia tidak tahu tuh gimana, apa sih yang dimaksud Allah ridho, dan langkah apa yang harus dia buat untuk akhirnya Allah meridhai dia. Misalnya begini, si A adalah pekerja di satu kantor dan dia orang soleh, kita bilang begitu, wah dia orang alim tuh. Masuk kantor yang pertama sekali dia lakukan adalah sholat duha. Duhanya pun 12 rakaat. Habis itu dia baca Quran minimal setengah juz, baru dia masuk ruangan. Terus di ruangan dia memulai dengan doa-doa khusus. Jam kantor yang harus mulai jam 7 atau jam 8, dia baru bisa masuk setengah 9 karena dia harus menyelesaikan wiritan pagi dia. Saya mau tanya, dan tidak perlu dijawab dalam khutbah ini, kira-kira Allah ridho nggak sama dia? Jadi jangan menerjemahkan ridho Allah secara dengan kondisi atau situasi yang ambigu, yang kita juga nggak ngerti. Apa Allah ridho kalau negeri Muslim itu jorok? Kalau ibarat kita bandingkan Tokyo dengan Dhaka, Bangladesh, kota mana yang kira-kira Allah ridho dalam penataan kotanya? Apakah Allah ridho dengan kota yang jorok, air yang menghitam sungainya, sampah yang berserakan di mana-mana, cuma karena sebab di situ tinggal mayoritas orang Islam? Kan nggak begitu logikanya. Inilah yang sebenarnya digesak oleh Rasulullah ketika beliau mengasas Islam. Satu hari dia melintas di pertanian kurma, seorang sahabat yang waktu itu sedang mencoba mengkawin silangkan kurma bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira menurutmu kalaulah saya kawinkan yang ini dengan yang ini, kira-kira bagaimana? Waktu itu Rasulullah, kalau bahasa bebasnya, up to you. Tak lama kemudian dia jumpa Nabi dan mengatakan, ya Rasul, eksperimen yang kemarin gagal. Lantas Nabi mengeluarkan statement yang belakangan banyak dieksploitasi untuk kepentingan pemisahan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai keduniaan, yaitu di zaman saya masih kuliah dulu istilahnya sekularisasi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nabi ngomong sama si petani itu, kau lebih ngerti urusan duniamu. Nah terus yang pahaman orang awamnya, Nabi itu cuma ngurusin agama doang, Nabi cuma ngurusin moral doang. Salah mas, bukan begitu. Logikanya itu waktu itu Nabi mengatakan, mas, petaninya itu Anda. Kalau Anda ingin menjadi petani yang Allah ridho, maka Andalah yang harus menghabiskan waktu, silahkan bereksperimen, bereksplorasi untuk membuktikan bahwa Anda itu petani yang Allah cintai. Bukan sekedar cuma bertani, tapi mengupgrade kemampuan Anda. Kalau petakan sawah Anda cuma 1 hektar, yang seharusnya penghasilan sekian kuintal, bisa nggak dengan 1 hektar itu akan berhasil 3 kali lipat? Itu Anda yang urus mas. Itu makna antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau mau kita terjemahkan dengan bahasa kita, kompetensi Anda harus Anda upgrade terus menerus. Ridho enggak Allah kalau kita mau naik jabatan cuma dengan menjilat pimpinan? Dekat sama orang-orang yang kita anggap dia pasti akan angkat kita. Wah, saya kan familinya, saya kan saudaranya. Apa mungkin Allah meridhoi pola yang seperti ini? Sehingga ada seorang pemimpin yang diangkat menjadi pemimpin cuma karena dia famili dari pimpinannya misalnya. Sementara dia nggak punya kompetensi. Jika Indonesia orang masuk kuliah, caranya cuma nyogok semua. Kemarin beberapa waktu yang lalu di sosmed pernah beredar satu video yang cukup, saya seorang dokter, teman saya menceritakan itu dari Kazakhstan Ustaz videonya. Seorang dokter yang waktu kuliah asal ujian menyelipkan duit di lembar kertas ujian dan dia lulus. Satu hari dosennya, istrinya sakit, harus dioperasi. Masuk rumah sakit, hasil operasi meninggal. Ketika keluar dari ruang operasi, si dosen ketemu
Yang ngoperasi dokternya adalah mahasiswa dia yang lulusnya modal cuma nyogok pakai duit. Nah itu yang saya bilang tadi. Ridho enggak Allah? Jangka panjangnya Allah tidak akan ridho. Kita bicara kompetensi, kita bicara skill, Allah mau itu. Cuma di puncak bedanya orang-orang beriman ketika dia sadar bahwa seperti contoh Nabi Sulaiman alaihi salam, semua dia punya, tapi dia mengatakan haza min fadli rabbi. Ini keluar biasaan yang Allah kasih, bukan hebatnya aku. Coba untuk menguji aku saja, apakah aku bersyukur atau aku kufur? Apa yang dimaksud dengan bersyukur? Kalau teori Islam, la in syakartum la azidannakum. Apa yang dimaksud dengan bersyukur? Bersyukur adalah kau faham karunia yang Allah berikan kepadamu, kau tahu itu karunia. Apa itu karunia? Karunia adalah sesuatu yang menyenangkanmu dan kemudian kau suka dengan itu. Terus bagaimana responmu terhadap karunia? Tunjukkan kau memang layak mendapatkan karunia itu. Kalau karunia itu berupa misalnya saya punya baju bagus, kira-kira Allah senangnya baju bagus ini saya pakai kemana ya? Kalau karunia itu jabatan, Allah itu ridhonya jabatan ini saya buat bagaimana ya? Kalau karunia itu kekayaan, Allah suka enggak kalau kekayaan ini saya simpan saja atau saya berdayakan? Maka teori cari duit dalam Islam tidak ada puncak level maksimal harus berhenti, habis itu jangan cari duit lagi, silahkan beribadah, enggak ada itu. Allah bilang aku kayanya luar biasa. Jadi jangan mengira bahwa udahlah apalagi yang mau dicari. Anak sudah berhasil semua, tiap hari tiap tahun bisa pergi haji, umroh apalagi, properti di mana-mana ada. Sudahlah Pak, ibadah saja. Salah Mas. Beribadah yang pas itu adalah kau cari tahu apa yang Allah kasih samamu, tunjukkan disitulah kau layak disebut sebagai hamba Allah yang diridhai. Karena jangan lupa, setiap ada kekayaan dititipkan, maka ada titipan untuk orang-orang susah di situ. Maka kita butuh orang-orang kaya yang lebih banyak dari kalangan orang bertakwa. Itu yang di-upgrade oleh Rasulullah. Maka Nabi tidak pernah mengatakan, hei Abdurrahman bin Auf, kau nih hari-hari sibuk bisnis saja. Kapanlah kau punya waktu? Entah ada bahasa itu. Menjadi muslim, seseorang tidak diminta untuk hanya memakai satu seragamnya sendiri. Tapi menjadi muslim, seorang harus menunjukkan kompetensimu di posisimu. Rebut surgamu dengan memperhatikan semua karunia yang sudah Allah kasih kepadamu. Satu hari Nabi pernah mengatakan nanti pintu surga itu ada 4 model manusia yang rebutan masuk surga. Pertama, pemimpin. Kedua, pengusaha, orang kaya. Ketiga, ulama. Keempat, mujahid fisabilillah. Nabi nggak bilang yang bisa masuk surga cuma mujahid doang. Salah. Berapa waktu yang lalu ada kuburan dibongkar, saya hilap tuh daerah Jawa Barat, Bekasi atau Bogor. Itu heboh beritanya. Sekitar 200 kubur dipindahkan. Dari 200 kubur itu ada 18 orang jenazah yang sudah meninggal, ada yang sampai di atas 20 tahun. Tapi kain kafannya pun tidak hancur. Apakah mereka pejuang mati di jalan Allah? Tidak. Dalam arti kata mereka perang melawan orang kafir? Tidak. Satu yang menarik adalah seorang marbot masjid yang hari-harinya cuma bersihin masjid, apa semua, azan, apa, ngurusin masjid doang. Benarlah Nabi yang mengatakan jika saja mujahid itu hanya karena perang di jalan Allah, maka sedikit sekali orang yang mati syahid itu. Artinya apa? Jangan lupa jamaah, Islam sebagai agama, proyek besarnya adalah menempatkan bumi Allah ini sebagai lahan ibadah kita. Jangan menganggap bahwa aduh saya sibuk urusan dunia saja Ustaz. Kalau Ustaz kan enak kesana kemari ceramah. Pak, dunia saya dan dengan dunia Bapak beda. Bapak cari makan duduk di kantor ngadapin komputer lihat angka-angka. Saya cari makan kalau dibilang saya jalan ke sana jalan kemari, mengajar ilmu ke sana mengajar ilmu kemari. Tapi jangan lupa, jangankan cari makan kita, buang angin kita saja pun akan ditanya Allah dan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun urusan dunia ini yang bukan urusan akhirat. Maka tunjukkan kelas kita.
Nah, pertanyaannya atau yang di ujung khutbahnya saya cuma mau bilang begini, kira-kira kalau demikian, bagaimana tampilan seorang muslim yang soleh? Jikalau misalnya saya edarkan satu kertas, pensil, saya suruh Bapak menggambar itu, gambar orang kayak mana kalau itu laki-laki? Gambar itu adalah persepsi kita tentang kesolehan itu. Saya khawatir kalau gambarnya nanti laki-lakinya berjubah, kemudian pakai sorban dengan sedikit janggut panjang, jidat yang sedikit dibuat hitam. Itulah terjemah laki-laki soleh. Kalau kemudian saya buat yang menggambar seperti itu gambarnya, ternyata yang menggambar dia selalu pakai baju kaos biasa, baju lengan pendek, kemeja biasa, celana jeans. Itu sama saja dia sudah menyebutkan bahwa aku bukan laki-laki soleh itu. Sebenarnya tidak demikian. Kalau disuruh menggambar, maka sosok yang harus kita deskripsikan dalam gambar itu, sayalah laki-laki soleh itu, tidak perlu digambar. Tapi memang saya tahu bahwa saya kurang di sini, saya kurang di sini, saya lebih di sini, saya lebih di sini. Karena ternyata surga bisa diambil dari rumah bagi seorang istri yang taat kepada suaminya, seorang ibu yang sayang dan mendidik anak-anaknya. Surga bisa diambil dari bagaimana kita bertetangga. Bahkan jangan lupa, ada satu hadis yang populer menceritakan surga bisa diambil oleh seorang pelacur yang memberi minum anjing. Lihatlah betapa luasnya Islam sebenarnya. Walaupun kita jangan menerjemahkan kalau pelacur kasih minum anjing pasti masuk surga. Gak begitu logikanya. Islam cuma mau bilang ada ruang yang jauh lebih besar, ada definisi yang jauh lebih luas dari sekedar mengira bahwa kesolehan itu adalah aku. Tapi harusnya kesolehan itu adalah kita. Untuk membentuk kita itulah yang kita seringkali tidak sanggup. Karena berapa banyak orang setelah dia sadar dia orang baik, maka dia memproteksi diri, tidak mau bersahabat, tidak mau berdakwah, bahkan lebih suka mencaci maki orang-orang yang dianggapnya sebagai orang zalim. Di saat Nabi hampir dibunuh oleh orang Taif, malaikat saja sudah geram. Waktu itu Nabi malah mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, tunjukilah kaumku karena mereka tak tahu. Bukan dia turunkan doa laknat sama orang itu. Karena tidak ada jaminan kita yang hari ini di masjid, besok di masjid. Dan tidak ada jaminan bahwa orang yang di luar masjid hari ini, maka besok mereka tidak akan di masjid. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah wa qala Allah fil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allah azizun hakim. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Seruan pada 208 ayat surat Baqarah ini, akhirnya Allah mengatakan, hai orang mukmin, hai orang beriman, jadilah kalian muslim itu total. Jangan muslim eceh-eceh, jangan muslim pencitraan, jangan muslim yang mudah atau oversensitif, mudah tersinggung, berbuat tergantung cuaca. Kalau orang lagi baik, awak baik. Kalau orang tidak baik, awak juga tidak baik. Enggak begitu. Masuk Islam itu total. Pikiranmu, perasaanmu, penampilanmu, bicaramu, diammu, tidurmu, bangunmu, dudukmu, di tengah keramaianmu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan menjadi muslim ini adalah itu tadi, kita rebut ridha Allah. Dan Allah itu akan meminta kita untuk meningkatkan grade kita optimal. Kalau bicara pola komunikasi yang terbaik itu bagaimana? Kalau berpakaian, pakaian terbaik itu bagaimana? Kalau berinteraksi sosial, interaksi sosial yang luas, orang suka sama kita, itu bagaimana? Itulah yang sebenarnya harus kita cari. Bahkan ketika Musa dikirim kepada Fir'aun, Allah menyuruh Nabi Musa untuk bicara dengan pola komunikasi yang disebut dengan qaulan layyina. Bukan maki-maki, bukan menghujat, tapi kalimat yang menyentuh hatinya. Kenapa? Karena kezaliman itu sebenarnya adalah tumpukan kegelapan yang harusnya kau buka dengan menghidupkan cahaya.
bukan memaki-maki karena sebab dia berada dalam ruang gelap itu, atau menyuruh dia keluar tapi dia juga tidak tahu bagaimana dia keluar. Seorang ayah sebenarnya jauh lebih bodoh dari anaknya ketika dia mengajari anaknya membaca dan anaknya tidak bisa membaca. Goblok, sekian tahun sudah diajari, tidak pintar juga, anak apa kau? Loh, dia memang goblok, Pak. Dan tugas bapak lah yang ngasih tahu. Pertanyaannya, dengan marah itu apakah bisa membuat anak bisa lebih baik? Maka disitulah Islam menyuruh kita untuk turun ke level di mana kita mampu mengendalikan diri kita. Maka sebenarnya Muslim yang benar, ini kesimpulan khutbahnya, adalah manusia yang orang buruk pun tahu bahwa ini orang benar. Itu yang akhirnya diakui oleh beberapa petinggi Quraisy ketika memerangi Nabi. Mereka tidak bisa pungkiri bahwa Rasulullah itu manusia terbaik di antara mereka. Mereka hanya khawatir kebaikan itu akan memberangus kezaliman mereka. Nah, jika di hari ini kondisinya sedemikian, yang saya lihat kezaliman itu konsisten. Dan malangnya kita menegakkan kebenaran belum konsisten. Itulah yang menyebabkan zalim menjadi lebih berwibawa dari yang hak. Suara kebatilan lebih mudah kita dengar dari suara kebenaran. Wa alamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.